Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Siti Ajeng Lubistiani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Bisnis Universitas Nasional. Di video kali ini, aku akan mempresentasikan tentang pandangan Milton Friedman tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Milton Friedman merupakan seorang profesor dari Universitas Chicago dan pemenang Nobel Ekonomi pada tahun 1976. Pada tahun 1962, dalam bukunya yang berjudul Capitalism and Freedom, dia merumuskan pandangannya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, yang menjadi kajian utama tentang tulisannya adalah yang dimuat dalam New York Times Magazine tanggal 13 September tahun 1970 yang berjudul The Social Responsibility of Business is to Increase its Profit, di mana maksud dari judul tersebut yaitu satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk meningkatkan keuntungan sebesar mungkin. Di sini dirumuskan bahwa seorang manajer hanya mempunyai tugas untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan karena manajer merupakan orang yang bertanggung jawab dengan para pemegang saham, sehingga tujuan dari seorang manajer hanya bertanggung jawab secara sosial untuk mensejahterakan para pemegang saham. Friedman menyimpulkan bahwa doktrin tanggung jawab sosial dari bisnis merusak sistem ekonomi pasar bebas, dan dalam bukunya yang berjudul Capitalism and Freedom menyatakan bahwa dalam masyarakat bebas terdapat hanya satu tanggung jawab sosial untuk bisnis, yakni memanfaatkan sumber dayanya dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungannya, selama hal tersebut dibatasi aturan-aturan tertentu dan kompetisi terbuka, bebas tanpa penipuan dan kecurangan. Kemudian, teori stakeholders merupakan kritik yang tepat atas pandangan Friedman ini. Beberapa pandangan Friedman terhadap situasi tanggung jawab sosial perusahaan ada dua, yaitu pertama, perusahaan tidak perlu menurunkan harga pokok produk atau membatalkan kenaikan harga produk demi mencegah terjadinya inflasi. Atau, dalam menerima tenaga kerja baru, perusahaan tidak perlu memprioritaskan tenaga kerja yang sudah lama menganggur. Pendapat ini tentu masih bisa dipahami, di mana untuk masalah inflasi dan pengangguran bukan merupakan tanggung jawab perusahaan secara tidak langsung. Pandangan yang kedua, yaitu dalam lingkup hidup, Friedman mengatakan bahwa perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih banyak dalam mengurangi polusi daripada apa yang perlu demi kepentingan perusahaan dan apa yang dituntut oleh hukum demi terwujudnya tujuan sosial, yakni memperbaiki lingkungan hidup. Hal ini lebih sulit untuk diterima karena lingkungan hidup merupakan unsur yang sangat penting dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian presentasi dari Ajeng, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.